Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fania Sabrina dari kelas 231. Di sini saya izin menjelaskan tentang bridge. Nah, kita ke konsep. Bridge adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Nah, bridge ini bekerja pada layer kedua memisahkan collision domain menjadi dua bagian. Simulated interface Ethernet wireless STP tunnel bisa di bridge. By default untuk router Soho sudah tersetting bridge Ether 2 dan Ether 5. Router itu kan berfungsi untuk menghubungkan antar network yang berbeda. Misal untuk yang PPC1 memiliki network 10.10.10.0/24, sedangkan PPC2 memiliki network 10.20.20.0/24. Nah, ini kan fungsi router untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, sehingga bisa saling komunikasi. Nantinya kita bisa menghubungkan Ether 2 dan 3, jadi satu. Untuk interface link di virtual, sehingga nantinya kedua PVC tersebut mendapatkan network yang sama menjadi misal kalau kita menghubungkan Ether 2 dan 3, Ether 2 dan 3 ini menjadi satu interface link virtual yang bisa kita sebut dengan metode bridge, maka PVC1 dan 2 akan memiliki segmen yang sama. Misal kita ingin segmen yang sama 10.10, 10.30.30.0/24, maka kita nanti gak perlu lagi yang 10.20 atau 10.10.10.0/24 tadi. Maka nanti PVC1 dan 2 akan memiliki network yang sama. Jadi cara kerjanya mungkin seperti itu ya, menghubungkan beberapa interface menjadi satu interface link virtual sehingga nantinya bisa mengelola satu segmen jaringan yang sama. Nah, interface apa saja nih yang bisa digunakan dengan bridge yang kita ketahui adalah interface Ethernet, wireless, STP, dan tunnel itu bisa di bridge. Apa sih router Soho itu? Nah, yang by default untuk router Soho sudah tersetting di bridge Ether 2 sampai Ether 5. Apa sih router Soho itu? Jadi, router Soho itu biasa digunakan dalam internet rumahan. Jadi, bridge itu dimana kita bisa menghubungkan beberapa interface jadi satu interface link virtual yang bisa kita sebut dengan interface bridge. Sekarang kita lanjut ke studi kasus yang pertama, yaitu konfigurasi topologi sederhana bridge. Kita langsung masuk saja ke labnya. Di sini saya sudah menyediakan satu mikrotik yang sudah terhubung ke net. Jika kalian mau tahu, kita di sini menggunakan CloudNet ya. Oke, di sini kita langsung saja buka mikrotik kita. Nah, ini saya sudah mencoba mencari IP ini. Bagaimana sih cara untuk menghubungkan ke PVC kita? Jadi kita langsung cari command prompt atau CMD di Windows kita dan jalankan sebagai administrator. Lalu kita ketik perintah yaitu root add, lalu kita tambahkan IP yang kita dapat yaitu 192 yang ini menurutkan ke IP kalian masing-masing. Kalau punya saya 192.168.100.20, lalu kita mas triple 255.255.255.0, lalu tambahkan IP pinetlib kita. Kalau IP pinetlib saya yang ini yang 192.168.100.14, lalu kita enter. Nah, di sini udah saya coba ulang seperti ini. Lalu di sini kan sudah oke. Lanjut kita buka Winbox kita. Kita cari di Windows. Nah, lalu kita jalankan sebagai administrator ini. Kita masuk ke Winbox. Kita masuk ke Winbox ini. Lalu kita lalu kita lihat IP yang sudah kita dapat. Kita coba masukkan ke 192.168.100.14.
198.168.100.20. Karena saya sudah mengganti password, maka kita masukkan passwordnya. Jika tidak, silakan kosongkan saja. Kita tunggu. Nah, kita di sini sudah bisa berhasil untuk terhubung ke Winbox. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa router itu bisa menghubungkan dari PVC1 ke PVC2 untuk saling terhubung. Lalu di sini kita sambungkan PVC1, lalu tarik lagi untuk ke PVC2. Lalu di sini kita tulis saja IP yang tadi, yang di sini saya sebutkan tadi itu 10.10. Caranya dengan klik kanan lalu teks, kita tambahkan 10.10.10.0/24. Sudah, lalu yang satu lagi kita tambahkan 10.20.20.20. Maaf, maksudnya .0/24. Sudah, kita rapihkan saja ini di bawah. Nah, nanti kita di sini akan menggabungkan si Ether 2 dan Ether 3 ini. Yang ini tadi di sini Ether 2 dan Ether 3 ini kita akan gabungkan menjadi misal satu IP yang ingin kita dapat, contohnya di 10.30.30.0/24. Kita tulis saja. Nah, sudah, lalu kita simpan di sini. Jika sudah seperti ini, kita langsung saja buka Windows kita yang sudah terhubung tadi. Lalu di sini ada pilihan menu yaitu yang bridge, kita klik. Lalu cara menambahkan bridge-nya itu kita klik tambah ini. Nah, di sini sudah muncul ada nama, kita kasih nama, misalkan menggunakan nama saya sendiri. Nah, di sini kita langsung apply saja. Nah, di sini sudah tertambah si yang bridge ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung masuk ke port, kita tambahkan, kita masukkan yang Ether 2 kita ini, lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ada yang Ether 2, lalu kita tambahkan lagi untuk yang Ether 3 di sini, sama seperti tadi caranya, lalu apply, lalu OK. Nah, jika sudah di port ini, kita langsung masuk ke yang IP, kita masuk ke addresses. Nah, di sini kita tambahkan IP kita yang tadi kita ingin menambahkan yang 10.30.30.1/24. Nah, yang Ether ini kita tambahkan yang bridge tadi yang sudah saya tambahkan. Lalu kita apply, lalu OK. Nah, di sini kita sudah menambahkan address yang untuk bridge kita. Nah, di sini sekarang kita aktifkan yang PVC1 ini. Kita tunggu dulu. Kita pergi ke terminal. Sebentar. Nah, kita pergi ke terminal untuk PVC1, lalu kita lihat atau ketik show IP. Di sini pasti tidak ada karena kita belum menambahkan secara manual si IP kita. Lalu caranya kita ketik IP 10.30.30.2/24, lalu 10.30.30.1/24, lalu kita enter. Kita tunggu dulu. Lalu kita coba untuk ketik show IP, itu kita lihat IP lagi. Nah, di sini IP kita sudah muncul ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ping ke yang 10.30.30.1, lalu kita enter. Nah, ini tandanya kita sudah bisa ngeping ke sini. Nah, sekarang kita coba untuk
ping yang si VPC 2 ini untuk bisa terhubung ke MikroTik ini. Caranya kita buka lagi terminal, kita coba show IP. Nah, di sini kan tidak ada. Nah, kita tambahkan yang tadi seperti yang tadi 10.30.30.3 lalu kita masukkan gateway-nya yang 10.30.30.1 lalu kita enter. Kita tunggu dulu di sini. Nah, lalu kita show IP lagi, kita lihat apakah IP kita sudah ada. Nah, di sini kita sudah ada, lalu kita coba untuk ping si VPC ini seperti ke yang gateway 1 ya, 10.30.30.1 lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah bisa ngeping atau si VPC 1 dan VPC 2 ini sudah terhubung ke MikroTik ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke yang studi kasus kedua, yaitu konfigurasi DHCP server dan NAT pada topologi bridge. Kita pergi ke Windows kita yang ini di X saja. Lalu kita pergi ke new terminal, kita coba untuk ping 88. Kita ketik 8.8.8.8 lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah pasti bisa, tapi ketika kita ingin ngeping yang VPC 1 dan 2 ini tidak akan bisa karena kita belum menanamkan firewall NAT di MikroTik kita. Nah, sekarang kita coba saja untuk ini, kita coba ping yang si VPC 1 ini ke ping 88. Seharusnya sih ini tidak bisa karena kita belum menambahkan firewall NAT ke dalam MikroTik kita. Nah, kan tidak bisa, di sini tulisannya timeout, artinya ini tidak bisa. Nah, gimana sih caranya agar si VPC 1 ini bisa internetan? Nah, kita pergi ke Windows, lalu kita pergi ke bagian IP, lalu ke bagian firewall ini. Nah, kita ke bagian firewall net, kita klik tambah, dan untuk channel ini kita pilih yang NAT, lalu untuk yang out interface ini kita pilih Ether 1. Lalu di sini pergi ke action, dan action ini kita pilih yang ini, masquerade. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, ketika sudah, kita coba lagi untuk ngeping ke 8.8 apakah sudah bisa, lalu kita enter. Sekarang kita coba untuk IP DNS 8.8.8 lalu enter. Nah, coba kita sekarang coba untuk ping ke google.com. Sebentar, ini jaringan saya disconnect ya teman-teman. Kita coba ulang. Kita ulang di VPC 2. Kita coba ulang. Kita show IP, lalu kita ke ping 88. Kita coba untuk ke ping Google yang sekarang kita coba agar si MikroTik kita mendapatkan IP secara otomatis. Kita pergi ke IP, lalu kita ke DHCP server dan ke yang DHCP setup. Kita di sini untuk ini kita tambahkan yang bridge PAN-nya ini yang tadi sudah saya tambahkan.
Lalu kita next saja di sini. Next, lalu oke. Nah, ini sudah berhasil. Nah, di sini kita coba untuk yang IP DHCP. Sudah ada. Nah, jika tulisannya sudah Dora begini, berarti sudah bisa ya teman-teman. Nah, kita sudah mendapatkan si IP DHCP. Sekarang kita coba juga untuk yang si PPC2 ini, kita ketik IP DHCP. Nah, sama ya, berarti tandanya ini sudah bisa terhubung. Nah, lanjut kita sekarang tambahkan satu mikrotik. Kita pilih yang mikrotik filter di sini. Kita hapus si Gmail ini. Lalu kita save. Nah, sekarang juga tambahkan juga satu PPC. Kita tulis PPC3 di sini. Nah, si PPC3 ini nanti akan menjadi kliennya dari si mikrotik ini. Kita hidupkan dua-duanya. Nah, di sini saya ingin si PPC3 ini dapat internetan seperti PPC1 dan 2 yang bisa mengakses ke yang 10.30.30 ini. Dengan cara jadi si mikrotik 1 ini kita nanti akan hubungkan dengan mikrotik 2 agar si mikrotik 3 atau si PPC3 si klien ini dapat internetan juga seperti PPC1 dan 2. Kita ganti dulu si nama yang mikrotik 1, kita pergi ke sistem, lalu kita cari identity. Nah, di sini kita ganti menjadi misalkan router 1, lalu kita apply, lalu oke. Di sini kita coba sambungkan si mikrotik 1 ini ke mikrotik yang ini, lalu kita ke terminal saja, kita login, kita tulis admin, lalu enter lagi, kita ketik N. Saya akan memasukkan password saja, yaitu pinnya, lalu enter lagi. Nah, ini belum ke ini ya teman-teman, kita coba lagi. Ini belum kebaca, mari kita tunggu. Nah, ini sudah bisa ya. Lalu kita cek ke Winbox, kita pergi ke terminal, lalu kita ketik IP network, kita enter. Maaf, saya salah mengetik di sini, kita tulis IP network print. Nah, di sini kita mendapatkan yang si Ether 4 ini, Ether atau interface 4 ini dari mana? Yaitu dari si mikrotik 1 ini yang menghubung ke mikrotik 2, itu adalah interface 4 atau Ether 4. Nah, di sini kita coba ganti untuk mikrotik pertama karena kita tadi sudah ganti namanya, kita menjadi router 1. Lalu kita save. Nah, kita sekarang mencoba agar si mikrotik kedua ini kita terhubung ke Winbox. Caranya kita ketik do, lalu Roman, lalu kita tulis set enable sama dengan yes. Lalu kita di sini print. Nah, di sini kita sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita coba buka Winbox-nya, lalu kita cari ke yang tools dulu. Nah, di sini kita cari yang Roman ini, lalu kita enable, apply, lalu oke. Nah, langsung kita cari ke yang Winbox. Nah, di sini, si Winbox ini atau yang ini kita sudah dapat. Kita lihat di router pertama atau mikrotik pertama itu, kita coba print dulu. IP-nya yang 10.30.30.1.
Nah, sekarang kita sudah dapat yang ini. Yang ini kan 192, 168, 10, 100. Nah, ini lalu kita connect saja. Nah, kita sudah dapat terhubung ke mikrotik. Nah, di sini saya tadi sudah coba ulang, kita sudah mendapatkan yang si mikrotik ini. Nah, ini kan ini yang mikrotik kedua yang jalur dari si router 1. Nah, ini Winbox yang tadi pertama atau si yang router 1 ini. Yang ini kita ini saja. Di sini saya mau kita ganti. Kita cari, kita ke sistem. Lalu kita cari identity, kita ganti namanya jadi router 2. Lalu apply. Oke. Nah, di sini kita coba si PVC atau mikrotik ini kita hubungkan, kita rapihkan dulu topologinya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya ingin si PVC 3 ini bisa terhubung seperti yang lain agar bisa internetan ke yang 10.30.30 ini. Oke, pertama, nah di sini kita masuk dulu ke Winbox yang router pertama tadi. Nah, di sini ini kita hapus dulu. Nah, lalu kita masuk ke bagian bridge tadi. Kita di sini tambahkan Ether 4 karena kita ingin menyambungkan yang Ether 4 juga. Lalu kita di sini apply lalu oke. Nah, di sini sudah ditambahkan. Lalu kita pergi ke yang si mikrotik, si Winbox yang kedua ini, yang dari si router 2 atau mikrotik yang kedua tadi. Kita masuk ke bridge, lalu ini kita tambah. Nah, di sini kita ganti juga namanya jadi seperti yang tadi kita tulis bridge namanya. Nah, di sini kita apply lalu oke. Nah, di port ini kita tambahkan lagi si Ether 1, 1 dan 2 juga. Kita apply lalu oke. Kita tambahkan lagi si Ether 2 ini. Apply lalu oke. Nah, kan tadi kita sudah menambahkan si IP yang atau si router kedua ini. Lalu sekarang kita coba untuk ping atau lihat si IP dari PVC 3 ini. Kita ketik IP DHCP lalu enter. Nah, di sini sudah ada, berarti kita sudah bisa ya, sudah terhubung. Lalu kita coba show IP. Nah, si IP ini kita sudah mendapatkan 10.30.30.251. Berarti mas kita adalah 251. Kita coba untuk ping IP ping 88. Seharusnya sih sudah bisa, tapi tidak tahu apakah saya atau tidak. Nah, sekian saja dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.